Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar seperti biasa berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Sa'in ya tajib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak masuk? Wondi. Siapa? Wondi. Wondi kemana? Sakit. Mas Wondi kan? Baik, buka bukunya di halaman 53, bab 3. Bab 3 halaman 53. Materi kita tentang apa? Menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah ya baik dan indah atau agung. Baik, di pertemuan kali ini yang kita pelajari nanti masih berkaitan dengan materi minggu lalu ya. Itu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, sekarang nanya dulu. Usia kalian di kelas 7 usianya sekitar 13 atau 12 tahun kan? Sandi berapa tahun Sandi? Sudah akil baligh belum? Sudah akil baligh belum? Nah, tahu akil baligh enggak? Apa akil baligh? Ada kaitannya dengan materi kita nanti ini.
Akil baligh itu artinya dewasa secara agama. Tanda-tanda akil baligh, ya. Ini kita masuk dulu pada ibu beri gambaran dulu supaya mengarahkan kamu ke sholat dan ke zikir. Tanda-tanda akil baligh pada seorang anak laki-laki dan perempuan itu beda-beda. Akil baligh atau usia akil baligh pada seorang anak perempuan itu ditandai ketika dia mengalami apa itu? Menstruasi atau haid, siklus bulanan, ya. Katanya kita sudah 1 bulan sekali, ya. Kalau yang laki-laki tandai dengan mimpi basah. Mimpi basah bukan ngompol, bukan pipis dalam celana, ya. Bisa ketawa, harus tahu kita, ya. Kenapa terjadi menstruasi? Kalau secara ilmunya dari segi IPA, ya. Ketika saya ambil perumpamaan buah yang ada di pohon, ya, masak, matang, tidak ada yang mengambil, memetik, maka akan jatuh kan, lepas dari tangkainya kan. Nah, seperti itulah perumpamaan ketika sel telur dari seorang perempuan tidak mengalami pembuahan ketika dia sudah matang. Makanya terjadi penebalan di dinding rahim, turut keluar berupa darah. Ya. Kalau laki-laki lain, apa nih mimpi basah? Apa mimpi basah? Nah, yang senyum-senyum berarti tahu nih. Aduh, udah kan? Udah mengalami mimpi basah. Ya, Sandi udah belum? Belum. Makanya harus tahu. Mimpi basah yaitu ketika pakaian dalammu yaitu laki-laki ya bangun pagi tiba-tiba kok basah. Tapi bukan ngompol, enggak bau pesing. Enggak. Tapi ada cairan kental berwarna putih ya. Yang berbau apa itu agak lamu, enggak mau enggak rasa kambing. Ya. Nah, ketika kamu mengalami keadaan seperti itu, maka kita dalam kondisi berhadas bersih. Tahu perbedaan hadas dengan najis enggak? Apa beda hadas dengan najis? Dia sama-sama menyebabkan kita tidak sah untuk ibadah. Tapi ada bedanya. Kalau hadas adalah sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita, ya, yang berasal dari tubuh. Bisa berupa cairan, bisa apa aja yang menyebabkan kita tidak sah melakukan suatu ibadah. Kalau najis, sesuatu yang kita tidak sah melakukan ibadah yang berasal dari luar tubuh, contohnya kotoran hewan, ya, seperti itu. Kalau hasil air kecil, buang air besar, ya, kemudian keluar mani sebagai laki-laki, ya, seperti itu. Nah, ketika kita dalam kondisi yang demikian, maka tidak boleh, tidak sah kita melakukan sholat sebelum kita bertoharoh. Jadi penting, sholat itu harus dimulai dulu dengan kondisi badan yang bersih. Dari apa? Dari hadas dan najis. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu, ya. Hadas besar itu harus dengan mandi wajib. Bu, Sardi kami laki-laki tidak perlulah mandi wajib. Kami kan tidak pernah haid. Jangan salah, Sardi. Ya, umpama misalkan, ya, laki-laki juga bisa mengalami tadi kondisi berhadas besar ketika tadi apa? Mengalami mimpi basah. Tadi pagi kalau kamu mimpi basah, kamu tidak mandi wajib, tidak mandi besar, maka kamu dalam kondisi berhadas besar, tidak sah nanti masuk sholat zuhur. Mandi wajib itu beda dengan mandi biasa, ya. Mandi wajib itu menampakkan air seluruh tubuh disertai dengan niat mensucikan atau menghilangkan hadas besar yang terdapat dalam tubuh kita. Jelas kira-kira apa itu? Apa itu hadas atau najis? Sebelum kita masuk pada materi ini. Nah, sekarang sholat. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa as-sholatu imaduddin. Apa itu? Pernah dengar nggak?
malam baca buku enggak? Siapa yang baca buku? Dari 23 ini. Tahu nggak kira-kira hari kita mau belajar tentang sholat? Yang ada buku. Jadwal kan ada. Jangan salah, buku tidak hanya seperti ini ya. Ya. Dan yang berupa lembaran kertas untuk belajar ya buku ya. Ada di genggaman tanganmu itu buku. Berupa apa? HP itu bisa jadi buku kan? Oh, besok belajar agama Islam tentang ini. Cari di Google. Sholat, pengertiannya apa, zikir apa. Jadi ketika ibu ngomong pada hari ini, kamu udah itu ibu mau sebetulnya. Tidak menganga kalau ibu jelaskan. Ya. Nah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Fungsi tiang, kegunaan tiang apa Ustaz? Apa kira-kira kegunaan tiang? Itu. Ini kegunaannya apa nih? Untuk apa? Hah? Memperkokoh. Apa lagi? Penyangga, penopang berdirinya sebuah bangunan. Kenapa kok sampai dikatakan sholat itu merupakan tiang agama? Karena nanti ketika kita meninggal dalam kubur, ya 40 langkah setelah orang meninggalkan kuburan kita akan datang dua orang malaikat. Siapa itu? Munkar dan Nakir. Tugasnya apa? Menanyai, hei Sakdi, apa yang boleh kerjakan di dunia ketika masih hidup? Ya. Dan amalan pertama yang ditanya adalah sholat. Makanya ibu marah kalau tidak ada yang tidak sholat. Tidak ada yang tidak sholat. Tidak ada yang sholat. Saya marah kan siapa yang sholatnya 5 waktu, yang istiqomah, yang yakin. Ketika kamu sudah mengakali ya akhir balik, maka kewajiban atau perintah agama itu menjadi wajib untuk kita kerjakan. Dosa itu tidak mengajarkan sholat, puasa. Tidak ada lagi istilah puasa setengah hari. Ya, jangan udah mukallaf kita, jangan udah mampu. Secara fisik dan rohani, mental maupun fisik kita mampu misalkan puasa 1 hari. Terkecuali kalau kita punya sakit tertentu yang kronis. Ya. Kembali lagi, sholat tiang agama. Siapa yang punya pengen bangunan yang kokoh nanti di surga, maka salah satu caranya adalah dengan kita istiqomah atau selalu mendirikan sholat. Rumah kalau kira-kira dibuat tanpa menggunakan tiang atau besi misalnya, ya, untuk tiangnya kokoh enggak? Tidak kan? Bisa roboh kan? Jangan kena angin, tolak nih roboh. Atau dia menggunakan tiang tapi terbuat dari bahan yang tidak bagus, bertahan lama enggak kira-kira? Tidak. Ini kenapa kok pada diam? Baru mikir, oh curiga ini. Siapa yang sholat 5 waktu? Ibu kasih 10.000 lah. Ayo, sama coklat ibu ada coklat. Tapi yang yakin, ya? Kok ada banding tangan? Saya bu 5 waktu sholatnya. Oke, nggak ada. Oke. Yang 4 waktu yang terus menerus, boleh apa aja? 4 waktu, apa aja? Apa yang kamu kerjakan sholat apa aja? Yuk, sebutkan. Bagus. Maghrib. Isya. Nanti ada 10.000.
main. Nah, bagus, tapi kita terus ya. Yang 2 waktu. Yang perempuan kok sedih. Kok tidak ada yang sholat sih? Alifah sholat nggak? Sholat. Apa aja? Apa aja? Subuh. Terus zuhur. Zuhur sholat nggak? Ada. Yang yakin ketika itu siapa aja? Maghrib. Asar. Maghrib sama isya. Apa? 2, tapi 2 itu terus. Tambah lagi yang 3. Ya. Dulu untung dulu Rasulullah itu ketika menerima perintah sholat, ya. Perintah sholat kita maksud dalam peristiwa apa sih? Perintah sholat dalam peristiwa apa? 27 Rajab itu peristiwa apa itu? Ketika Rasul melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, itu apa namanya? Isra Mi'raj. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah menerima perintah sholat. Awalnya itu 40 rakaat sekali sehari semalam. Allah perintahkan itu, Rasulullah sanggupi. Turun Rasul bertemu dengan Nabi Musa. Musa katakan, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu yang seperti itu. Umatmu kecil-kecil orangnya, lain umatku dulu besar-besar badannya. Yang dulu kan orang besar-besar. Sekarang penghuni bumi ini belum banyak. Naik lagi, nego lagi dengan Allah. Tidak mampu ya Allah. Akhirnya turunlah perintah tadi 40 rakaat sehari, 17 rakaat sehari semalam. Terbagi dalam 5 waktu. Dari subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib isya jadi 17. Ya. Dan itu pun masih berat untuk kita lakukan. Sekarang kita diberi waktu 1 hari semalam berapa puluh jam? 24 jam kurang lebih kan? 24 jam kurang lebih. Kalau anggaplah ya setengah jam 30 menit itu kita untuk sholat, 6 menit 1 waktu misalnya kan, berarti kan 23 jam setengah itu kan masih banyak waktu yang bisa kita pergunakan untuk hal-hal lain. Nah, kenapa hanya meluangkan sedikit waktu itu kita tidak bisa? Sementara untuk main game itu bisa berjam-jam. Betul nggak? Kenapa? Karena apa? Kenapa kira-kira? Malas kan? Kan? Kalau seandainya neraka itu bisa diperlihatkan ketika sekarang, atau kita orang yang pernah mengalami mati suri itu ya, betul dia bertaubat itu, takut dia untuk berbaca lagi. Jadi saya mau ya mulai sekarang ayo tanamkan niat. Tanamkan niat, kerjakan sholat, saya harus sholat. Mulai dulu dari yang termudah. Yang sulit mungkin subuh, kan? Dengan asar kamu kebablasan main kan? Zuhur bisa, kita 30 menit jam kedua istirahat. Ya. Maghrib bisa insyaallah. Bisa, asar dan subuh itu saya rasa yang kalian agak susah. Ya, kita lalai. Tuh, ya. Tentang sholat tadi. Nah, sholat, apa arti sholat? Pengertian sholat itu apa? Secara bahasa sholat artinya, arti sholat secara bahasa adalah doa. Kalau secara istilah, panjang lebarnya apa sholat itu? Sebuah perbuatan. Apa itu? Coba bacakan orang. Nah, bacakan apa pengertian sholat?
perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Nah, dalam sholat kita pasti melakukan ada yang namanya zikir. Nah, sekarang zikir pengertiannya apa? Pengertian zikir. Yo. Secara bahasa zakaro zikra. Apa itu? Ingat atau mengingat. Coba buka dalam berikutnya halaman 58. Ada pengertian zikir. Secara bahasa zikirnya ingat. Secara istilah apa? Zikir adalah yang Allah. Zikir itu artinya mengingat Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, cara berzikir macam-macam, ya. Boleh berzikir dengan hati, dalam hati, boleh dengan ucapan atau lisan. Contohnya mengucapkan kalimat tahmid, tasbih, tahlil dan takbir. Kalau kalimat takbir bunyinya apa? Allahu Akbar. Kalimat tahmid alhamdulillah. Kalimat tasbih subhanallah. Kalimat tahlil la ilaha illallah. Jadi bisa cara berzikir itu tidak mesti kita ucap dalam hati pun kita bisa berzikir. Ya, basahilah lidah kita dengan zikir supaya tidak kebiasaan ngomong yang jelek-jelek. Ya, ngomong yang tidak bagus kita ini kan paling mudah. Setiap hari kita banyak melakukan dosa lisan kan? Dosa lisan nggak? Bodoh kau. Seperti itu kan? Itu kan dosa lisan. Nah, ganti kata itu dengan kata-kata atau kalimat-kalimat zikir. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum masuk pada materi berikutnya? Nanti ini akan ada ibu nanti akan memberikan kalian sebuah yang namanya ya model pembelajaran everyone is teacher. Tahu nggak itu? Everyone itu apa? Setiap orang, setiap kita is adalah guru atau pembelajar, pengajar, ya. Makanya apa? Tapi pahami dulu materi ini. Karena nanti ya ibu akan menyuruh kalian membuat dan menjawab pertanyaan yang kalian buat sendiri. Mudah tapi susah, susah tapi mudah kan? Mudah sih sebetulnya kalau belajar. Tanpa melihat buku ya. Jadi kalau misalnya open book sekarang close book. Untuk bukunya tidak boleh lihat buku bikin pertanyaan. Tidak boleh nyontek. Karena orang Islam harus jujur. Ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan lagi? Enak, kira-kira apa itu sholat, apa itu zikir, ya? Apa tujuannya, apa hikmahnya kalau kita sholat, apa hikmah kalau kita berzikir? Ini semua kalau kamu lagi membaca, semuanya itu ada, ya. Nah, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid, akidah mengesahkan Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi lebih baik. Adanya kedamaian, keamanan dan keamanan adalah hikmah dari Allah. Ya. Memperoleh ketenangan jiwa, melatih hidup disiplin. Kenapa kok ada hikmahnya melatih hidup disiplin? Sholat itu dianjurkan tepat waktu. Ya. Kenapa? Ternyata ada kaitannya dengan kesehatan. Setelah diteliti oleh para peneliti, para ahli medis, ternyata ada kaitannya ya, ada hubungan yang bagus, ada manfaat yang bagus yang kita peroleh kalau kita melaksanakan sholat tepat waktu. Diteliti, ternyata otak itu memerlukan suplai berupa darah pada waktu-waktu tertentu. Ya. Darah itu berupa cairan kan? Yang namanya cairan pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Posisi itu didapat di mana? Ketika sujud, di mana kepala kita lebih rendah dari badan. Berarti kan darah mengalir ke otak. Yang otak itu perlu sumber darah. Dalam waktu tertentu dia perlu sumber darah. Diteliti oleh para ahli medis, ternyata itu adalah pada waktu 5 waktu sholat tadi. Dengan catatan
lama. Coba kamu biasakan sujud lebih lama. Apa yang kamu rasakan? Kepala ini berat dah. Berat kan? Kenapa? Karena ada darah yang mengisi kebutuhan otak akan darah tadi. Supaya nak mudah pikun, nak mudah nyanyuk, nak mudah lupa lape. Ya. Tapi dengan catatan tepat waktu baru terpenuhi kebutuhan otak akan darah tadi. Nah, kira-kira setelah ibu jelaskan panjang lebar seperti ini, ada nggak manfaat yang kamu peroleh pada pembelajaran kita ini? Ada nggak? Ada nggak? Sandi, apa kira-kira Sandi? Apa kira-kira hikmah yang kamu peroleh setelah mempelajari materi tentang sholat? Hikmahnya maksudnya. Oh Bu, saya nanti ternyata Bu ya, setelah itu menjadikan kita jadi orang yang baik. Oh, membuat orang kita orang bertakwa. Oh, ternyata itu wajib Bu ya. Itu kan hikmah, manfaat. Kalau nggak ada berarti pelajaran kita sia-sia. Ibu ngoceh 40 menit, ya. Kamu bohong, ya tanya nggak tahu. Oke? Kira-kira paham? Paham nggak? Kalau nggak paham, nanya dulu. Sebelum ibu yang nanya. Paham? Nah, nanya apa yang belum paham? Ayo nanya. Soal ini kan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan. Bu, saya nggak tahu bacaan sholat Bu. Yang soal ini saya nggak tahu Bu. Yang bacaan sujud nggak tahu Bu. Bacaan ruku nggak tahu Bu. Bacaan sujud apa, Sardi? Bacaan sujud. Oke, bagus. Bacaan ruku. Oke. Bacaan ketika ini sami Allahu liman hamidah. Bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajhuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tasyahud awal. Hafal? Tahiyat awal kalau masih kita. At-tahiyatul mubarakatuh seperti itu ya. Sampai kalau tanya innaka hamidum majid. Hafalkan itu, mudah. Di buku, nggak usah di buku lah. Yang paling enak kamu ini kan anak-anak generasi Z kan. Generasi Z kan canggih-canggih. Cari di Google itu ada, baca. Oh nggak bisa baca kan, cari di Google dan di YouTube. Ada tutorial sholat wajib seperti apa. Ya. Nah, oke, sekarang tutup bukunya, ibu kasih tugas. Oke. Siap? Oke, cepat semuanya. Sekarang tugas kalian berdasarkan penjelasan ibu tadi, ya, yang tadi kita pelajari, kalian buat satu pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan materi kita, sholat dan zikir. Siap? Saya beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Mulai dari sekarang. Yuk, secepatnya berlomba dengan waktu. Ini Pondi, rumahnya di mana Pondi? Rumah Pondi di mana? Hah? Sumedang.
jawaban ya. Bagaimana tadi? Kalau sekolah nggak bawa pulpen, senjatanya seorang pelajar itu kan pulpen. Dan Ibu mau lihat kira-kira tadi Ibu jelaskan masuk nggak di pikiran kalian? Paham nggak kalian? Ayo bilang nanya kalau belum paham. Tapi ada challenge seperti ini gampang. Susah enggak? Mudah tapi susah, susah tapi mudah kan? Nah, ya. Satu pertanyaan saja Ibu minta. Ya. Enggak perlu banyak-banyak. Satu aja. Makanya seperti itulah susahnya dulu membuat soal, kamu enak-enak jawab, kan? Susah buat soal itu. Udah? Siapa yang udah? Siapa yang belum? Minta tangan, siapa yang belum? Siapa yang belum? Minta tangan dulu. Ayo. Nah, cepat sedikit. 5 menit. Ada lagi. Boleh apa itu pengertian sholat, atau pengertian zikir, apa manfaat sholat, berapa 5 rakaat sholat, boleh. Pokoknya tentang materi kita ini yang kalian pahami dari penjelasan tadi. Kita pelajari bersama-sama. Ya. Lalu, ya dengan jawabannya. Oke? Udah? Belajar berpikir cepat dan tepat. Oke? Udah Sandi? Udah. Lagi yang belum. Udah? Tuh, udah semua enggak? Bagian sini sudah semua? Udah? Kalau udah masih ada tantangan berikutnya, masih ada yang harus kalian kerjakan. Kalau udah semuanya, ya. Udah? Baik. Kalau semuanya sudah, sekarang ditukar. Tidak boleh ada yang membacakan pertanyaannya. Ya. Nih, saya ambil. Ya. 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 Ada jawab? Iya, saya jawaban. Ini mau kita bikin. Seperti itu. Tidak boleh ada yang menjawab pertanyaannya sendiri.
seperti itu, sederhana ya. Tapi saya mau lihat sampai di mana pemahaman kamu dengan materi yang kamu pelajari. Dengan jawabannya, dengan jawabannya. Oke. Pertanyaannya gitu. Iya, dengan jawaban. Ya. Ya, apa? Tidak apa-apa, bisa pakai nama. Ya. Semampu kita. Ya. Sekali lagi mau dapat nih. Blok. Belum. Jangan menjawab pertanyaan kamu jadi ini. Ini pertanyaan kan? Ya, ayo. Ini. Siapa lagi yang belum dapat? Sudah dapat semuanya? Ada yang mendapat? Ini siapa nih? Nyamuk? Aja. Belum nyamuk kan? Bukan. Oke, tidak ada yang mendapat pertanyaan sendiri kan? Sekarang ibu mau lihat. Mulai dari Sandi. Bacakan kertas yang kamu dapat itu pertanyaan dengan jawabannya apa? Itu bukan dari Sandi ya? Berdiri Sandi. Berdiri. Berdiri, berdiri. Sebutkan 5 sholat, subuh, asar, maghrib, subuh, isya. Sebutkan 5 waktu sholat tadi. Jawabannya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul nggak itu? Oke. Sekarang ini pertanyaan kamu dapat apa? Ada nanti yang salah menjawab itu ada, atau yang tidak menjawab itu ada. Mungkin tadi tidak paham kan? Apa itu sholat dan hukum sebagai doa? Itu doa. Bagus ini ya. Dia sudah mengerti apa itu sholat, artinya doa atau doa meminta kebaikan. Berarti dia paham apa tadi dijelaskan, ditangkap itu oleh dia. Husna, bacakan pertanyaan yang kamu dapatkan. Manfaat zikir. Apa kata tadi Husna jawabannya? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Bagus. Coba Fadil, bacakan pertanyaan yang kamu dapatkan. Sebutkan pengertian sholat dan zikir. Jawabannya, sholat adalah hal pertama yang dilakukan dalam umat Islam. Zikir adalah cara kita bersafaat agar hati tenang dan damai. Mantap, itu siapa nih? Bagus ya. Nah, ini bagus. Dia mampu menjawab pertanyaannya dengan beberapa poin. Artinya banyak yang dia tangkap, banyak yang dia simpan dari penjelasan pemahaman pada materi ini. Coba, apa lagi mau bacakan? Ayo, silakan. Ya. Manfaat berpikir untuk memindahkan kita dari perkataan kotor dalam lisan. Nah, bagus. Manfaat zikir dari apa kan juga kamu udah ngomong kan? Untuk memudahkan kita supaya tidak berkata yang kotor. Tadi siapa? Apa? 5 rakaat. 5 rakaat. Nah, ini kan ibu kata pasti ada yang sama, maksudnya pasti ada yang tadi mungkin kita ibu menjelaskan, dia mungkin pikirnya entah kemana-mana. Ya, tidak connect, kurang nyambung. Nah, ini kan berapakah jumlah sholat dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaannya bagus. Jawabannya 5 rakaat. Maksudnya mungkin bukan 5 waktu, ya. 17 rakaat sehari semalam. Tahuan. Ayo coba lagi. Yang mau buat kamu, silakan. Bacakan pertanyaannya apa? Dan jawabannya. Berapa rakaat sholat bersamaan? Oke, kamu. Tuliskan. Ya, sholat menurut bahasa
Salat adalah sebagai doa atau doa meminta kebaikan Oke, siapa lagi? atau doa Terus. atau doa Setelah mendapatkan amal kebaikan atau pahala disambung seperti itu. Ayo, yang belakang coba. Jujur dalam bahasa dan dalam istilah. Jujur dalam bahasa adalah mengingatkan, sedangkan dalam istilah adalah mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah, itu kan. Secara umum saya lihat ya, berarti pada pembelajaran materi ini sebagian besar kalian sudah memahami. Tadi dari pertanyaan itu kelihatan. Ada yang menanyakan tentang pengertian sholat, ada yang menanyakan tentang pengertian zikir, apa manfaatnya kan, atau hikmahnya, itu ada. Artinya, ya secara umum, secara klasikal, ya saya anggap di materi ini semuanya sudah paham. Yang ibu tunggu adalah aksinya. Apa itu? Lakukan tanamkan azam, tanamkan tekad, niat kita. Oh, saya harus berubah. Bukan berbanding sekarang enggak. Ya, saya harus berubah. Yang dulunya saya dapat sholat, sekarang sholat. Yang dulunya bolong-bolong, sekarang lima waktu. Bisa? Ibu mau lihat, mau sholat itu penuh nggak ketika zuhur? Nggak penuh kan? 300 lebih masa sholat itu sih melupa berapa kali sholat kita ini. Apalagi perempuan dulu gampang sholat. Heran setiap hari main ya. Nah, tuh makanya. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian ya. Untuk minggu depan pelajari bab berikutnya ya, tentang apa itu? Tentang apa itu? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintah Allah ya. Keempat. Oke. Bagaimana? Kira-kira paham? Jelas? Ada hikmah yang bisa kita ambil? Harus ada. Di setiap apapun itu harus ada hikmah kebaikan yang bisa kita ambil. Baik, saya Irin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.